Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam channel Sibukan Ilmu. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Mohon maaf, admin sudah lama tidak mengupload materi keperawatan. Pada video sebelumnya, admin telah menyampaikan prinsip etika keperawatan pada bagian pertama. Kali ini kita akan lanjut pada bagian kedua. Di video sebelumnya kita telah membahas non-maleficence, confidentiality, autonomy, dan beneficence. Kali ini kita membahas 4 materi terakhir tentang prinsip etika keperawatan, yakni justice. Apa itu justice? Itu berbuat adil. Veracity, berbuat kejujuran. Fidelity, menepati janji. Accountability, bertanggung jawab. Kata kuncinya just, adil. Vera, jujur. Fidel, janji. Akon, tanggung jawab, yakni semua ini etika keperawatan terhadap hak-hak pasien dan keluarga pasien. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal ya. Latihan soal nomor 5. Pasien Nyonya M, usia 64 tahun, dirawat di ruang bangsal bedah dengan diagnosa medis kanker serviks. Pasien mengatakan kepada perawat untuk tidak memberitahukan penyakitnya kepada keluarga pasien. Padahal sebelumnya perawat sudah berjanji kepada pasien untuk tidak memberitahukan ke keluarga pasien. Saat perawat di nurse station, keluarga pasien Nyonya M menjenguk pasien dan mendesak perawat untuk mengetahui jenis penyakit yang dialami pasien. Sehingga perawat pada akhirnya memberitahukan ke keluarga pasien. Berdasarkan kasus di atas, prinsip kode etik apakah yang dilanggar oleh perawat? A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Accountable, atau E. Autonomy. Soal ini mudah ya, soalnya ada kata kunci dalam soal itu sendiri. Padahal sebelumnya perawat sudah berjanji. Kalau janji atau tetapi dilanggar, berarti dia melanggar kode etik apa? B. Fidelity ya. Sekarang kita lanjut latihan soal nomor 6. Di suatu rumah sakit K, perawat A sedang bertugas merawat seorang pasien B di kelas VIP. Awalnya perawat merawat pasien dengan baik pada pasien B tersebut ya maksudnya. Tetapi suatu hari adik kandung perawat A, adiknya perawat, juga dirawat di ruang VIP di rumah sakit yang sama. Setiap hari perawat A selalu berkunjung menemui adiknya tersebut yang dirawat di ruang VIP juga. Sehingga perawat A melupakan tanggung jawabnya untuk merawat pasien B ya. Berdasarkan kasus di atas, kode etik keperawatan apakah yang dilanggar oleh perawat A? Apa ini teman-teman? A. Veracity, B. Fidelity, C. Accountable, D. Autonomy, atau E. Justice. Mudah ini ya. Apa? Ini pasien ini ada dua, satu pasien murni, satu pasien adik ya, karena adiknya, tapi perawatnya lebih dominan kepada adiknya sehingga dia melupakan tanggung jawab pada pasien B ya. Apa jawabannya teman-teman? Dia tidak bisa berbuat adil ya terhadap manajemen waktu dan pelayanan. Maka kode etik yang dilanggar adalah apa teman-teman? Karena tidak bisa berbuat adil. Oke, betul. Jawabannya adalah justice ya. Dia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan pelayanan keperawatan pada pasien. Sekarang kita lanjut latihan soal nomor 7. Pasien Nyonya T usia 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan perutnya mulas. Hasil pemeriksaan bahwa pasien Nyonya T sedang kondisi hamil dengan status kehamilan G1P0A0 hamil 40 pekan. Keluar lendir merah, pasien tidak pernah periksa USG, PT pembukaan 6 cm, DCJ tidak ada. Pasien dan suami pasien menanyakan hasil pemeriksaan tersebut kepada perawat. Perawat meminta maaf kepada pasien dan keluarga pasien bahwa kondisi DCJ bayi sudah tidak terdengar. Berdasarkan kasus di atas, prinsip etika keperawatan apakah yang telah diterapkan oleh perawat IGD tersebut kepada pasien dan suami pasien? A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Accountability, E. Veracity. Apa ini teman-teman? Ini suatu kasus di IGD, ada pasien kondisi hamil, tidak pernah periksa USG ya kan,
diperiksa status kehamilan G1, P0, A0 hamil 40 pekan, ya kan, udah keluar lendir merah, lendir darah, mulus-mulus, tidak pernah USG, dan diperiksa DCC tidak ada. Ketika perawat ditanya oleh keluarga pasien dan pasien, perawat menceritakan kondisi apa adanya, ya, bahwa janin tersebut DCC-nya sudah tidak terdengar atau meninggal dalam kandungan. Jadi gimana itu? Kode etik apa yang telah diterapkan oleh perawat kepada pasien? Fidelity, autonomy, accountability, veracity, atau justice, ya kan? Mudah ini ya, perawat telah jujur menceritakan kondisi apa yang dialami oleh pasien. Jadi jawabannya apa teman-teman? Kejujuran, yaitu veracity, ya kan? Kita memasuki latihan soal yang terakhir. Di rumah sakit K, perawat A sedang bertugas memasang infus pasien yang hendak dilakukan tindakan operasi laparotomi appendektomi. Perawat telah menusukkan apoket ke pembuluh darah vena dan keluar aliran darah. Ketika perawat hendak menyambungkan transfusi set ke apoket, perawat tidak mengecek gelembung udara di transfusi set, sehingga udara tersebut masuk ke tubuh pasien dan menyebabkan penyumbatan pada otak pasien. Pasien akhirnya terjadi komplikasi, mengalami penyumbatan bagian otaknya. Ketika kejadian tersebut ditelusuri, tidak ditemukan dokumentasi keperawatan mengenai pasien tersebut, bahwa perawat A yang telah menghilangkan bukti dokumentasi tersebut karena takut ketahuan. Berdasarkan kasus di atas, kode etik keperawatan apakah yang telah dilanggar perawat A? A. Justice, B. Accountability, C. Veracity, D. Fidelity, atau E. Autonomy. Kita berlindung ya kepada Allah SWT. Semoga dalam melakukan tindakan dinas tugas kepada pasien, berikan perlindungan oleh Allah SWT, berikan keselamatan, ya, berikan kesembuhan pada pasien, ya. Jangan sampai terjadi seperti kasus di contoh soal ini, ya. Ya, baik. Kembali ke soal. Di sini perawat A ini tidak tidak bertanggung jawab ya, di sisi lain melakukan tindakan malpraktik, ya. Dia tidak mengeluarkan emboli, ya, masang infus, ya, mungkin lupa dia mengalirkan dulu aliran infusnya biar sampai ke ujung infus, ya, baru dimasukkan ke pocket, ya. Mungkin dia lupa karena kelalaian, ketidaktiduran, akhirnya berujung fatal, ya, menyebabkan pasien dirugikan penyumbatan pada bagian otaknya, ya. Karena ketakutan dia menghilangkan bukti dokumen firasat tindakannya, ya. Ini jangan ditiru teman-teman, ya. Ini bisa merugikan diri sendiri dan keluarga pasien. Maka jawabannya yang benar adalah yang B, ya. Accountability, bertanggung jawab. Alhamdulillah kita telah selesai membahas materi kode etik keperawatan pada pertemuan kedua. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang upaya kesehatan. Semoga Allah memberikan kemudahan pada pertemuan berikutnya. Jika kami terdapat kekurangan, kesalahan, kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Jika terdapat kritikan, saran dan masukan, silakan teman-teman tulis dalam kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.